Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Empat orang anak di bawah umur yang berstatus pelajar SMA ditahan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli karena terlibat perkelahian di sekolah. Banyaknya tiang yang tiba-tiba bermunculan dan kabel berseliweran di pinggir jalan merusak pemandangan kota Pemantang Siantar. 333 jemaah calon haji asal Kota Binjai dilepas Wali Kota Binjai. Sebagian besar jemaah merupakan kelompok lanjut usia atau lansia. Sebanyak 333 jemaah calon haji asal Kota Binjai dilepas Wali Kota Binjai untuk berangkat ke asrama haji di Kota Medan. Sebagian besar jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Kuala Namu Deli Serdang ini merupakan kelompok lansia. Proses pemberangkatan dan pemulangan 333 jemaah calon haji kloter 17 asal Kota Binjai Kamis dini hari diberangkatkan ke asrama haji Kota Medan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan persiapan sebelum diberangkatkan ke Jeddah Arab Saudi dari Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang. Sebagian besar jemaah calon haji asal Kota Binjai ini merupakan lansia. Sebagian dari mereka menggunakan kursi roda dan didampingi petugas saat mengikuti kegiatan pelepasan di pendopo rumah dinas Wali Kota Binjai pada Kamis dini hari. Nantinya pemerintah juga akan menyiapkan obat-obatan dan petugas pendamping untuk jemaah calon haji lansia ini ketika mengikuti rangkaian ibadah haji di Mekah. Wali Kota Binjai mengingatkan kepada seluruh jemaah calon haji untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan sering meminum air putih serta vitamin agar tubuh tetap prima dalam menjalankan rangkaian ibadah haji di Mekah. Binjai memberangkatkan 333 orang calon jemaah haji yang tergabung dalam gelombang kedua kloter 17 gabung dengan Kota Medan. Nah, tadi sama-sama kita menyaksikan pelepasan calon jemaah haji dari Kota Binjai. Saya berpesan kepada para calon jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan, saling tolong-menolong, kemudian biar supaya mereka sehat, jangan pergi sendiri-sendiri, harus juga tetap mengadukan Bersama rombongan ya? bersama-sama dengan calon jemaah haji yang lainnya. Kemudian kami juga berpesan calon jemaah haji untuk mendoakan Kota Binjai, kemudian mendoakan, kami juga mendoakan selamat pergi dan selamat kembali. Tahun ini berdasarkan data Kementerian Agama, jemaah calon haji tertua bernama Suhaida Samad Arwan berusia 85 tahun. Sedangkan yang termuda adalah Nafis dan Salsa yang sama-sama berusia 18 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Budidaya anggur skala rumahan menjadi tren bagi warga kota Pematang Siantar. Mereka belajar menanam anggur dengan berbagai varian seperti blackcurrant, leci, mangga yang rasanya nikmat dan segar. Budidaya anggur saat ini sedang menjadi tren di kota Pematang Siantar. Selain dapat menikmati anggur berbagai varian yang manis, warga yang menanam juga bisa meraup cuan. Salah satunya di sebuah rumah anggur di Jalan Wiyata Muda, Kecamatan Citalasari. Di sini tersedia berbagai jenis anggur seperti Jupiter dengan rasa blackcurrant, rasa leci dan mangga. Rumah anggur ini juga menjadi tempat edukasi bagi para pelajar, mahasiswa maupun warga untuk belajar menanam anggur. Awalnya kita menanam tanpa menggunakan greenhouse, sambil melihat bagaimana cuaca di Pematang Siantar, apakah bisa tumbuh tanaman anggur. Dan setelah kita melewati, ternyata tanaman anggur tumbuh, cuma tidak didukung dengan cuaca ekstrim. Ekstrim di sini di Siantar ini hujannya yang tidak bisa diprediksi. Kalau dulu, kata orang tua dulu di Siantar ini ataupun Simalungun ini bisa dibilang hujannya ada bulan-bulannya. Ternyata sekarang tidak.
bisa pagi hujan, siang udah panas lagi. Jadi untuk mengakalinya kita menggunakan greenhouse. Nah, setelah kita menggunakan greenhouse, tanaman anggur yang kita budidayakan hidup sehat. Membuahkan hasil, buahnya juga banyak. Ahmad memulai usaha budidaya anggur sejak tahun 2019. Bibit tanaman anggur dijual dengan harga mulai Rp125.000 per polybag hingga Rp3 juta. Sementara buah anggur jenis Jupiter dijual dengan harga Rp200.000 per kilogram. Yana Samara melaporkan dari Pematang Siantar. Sementara itu, seorang perempuan muda dari desa Aek Sabaon, Tapanuli Selatan, sukses meraup cuan dari budidaya kopi. Ia menanam dan mengolah kopi untuk disajikan kepada pelanggan dengan konsep minum kopi sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Simak laporan berikut. Di lokasi yang berjarak sekitar 25 km dari kota Padang Sidimpuan ini, ada seorang wanita muda berusia 24 tahun bernama Dertiawati Harahap yang sukses bertani kopi di desa Aek Sabaon, Tapanuli Selatan. Tak hanya menanam kopi di warung sederhana inilah, ia juga mengolah serta mengemas kopi untuk dijual kepada pelanggan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke pasar mancanegara. Untuk menarik pelanggan dan penikmat kopi, Dertiawati menggunakan konsep minum kopi sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Awalnya Dertiawati hanya memiliki kebun kopi seluas 1 hektar pada tahun 2017 lalu. Berkat ketekunan dan tekad yang kuat untuk bertani kopi, kini lahan kopi miliknya bertambah luas menjadi 2,5 hektar. Untuk menciptakan kualitas kopi yang maksimal, ia hanya memetik biji kopi yang matang atau berwarna merah agar rasa nikmat tercipta pada kopi yang dikonsumsi. Di Tiana Coffee kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Coffee itu tempatnya berada di daerah. Dan di daerah harga kopi masih minim. Jika kita buat harga tinggi nanti orang tidak akan bisa mencicipi kopi di Tiana Coffee. Konsep petik olah dan minum itu seperti apa? Kalau konsep petiknya di Tiana Coffee ini, konsep metiknya itu petik merah. Karena kopi yang petik merah akan menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Para pengunjung tak hanya menikmati suduhan kopi yang nikmat, namun juga lokasi yang sejuk dan tenang karena berada di perbukitan. Ini sudah yang keempat lah ini, Pak. Seperti apa yang ada? Rasanya untuk kopinya sangat enak, aromanya sangat sedap, dan suasananya sangat sejuk. Dan milih jenis kopi apa tadi? Saya tadi ada milih 2, satu yang kopi hitam pahit dan ini kopi takar sesuaikan dengan permintaan, dan karena ini gula aren asli, jadi rasa manisnya itu lebih mantap. Kopi yang ditawarkan adalah kopi Arabica dengan proses pengolahan yang diberi nama full wash. Mantap ya. Tabu. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.